Baik, assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ah, juga. apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak Erwan, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini ya. Ya Bu. Jadi, gimana nih? Apa yang ingin Pak Erwan sampaikan untuk pertemuan kita kali ini? Nah, mungkin di sini saya ingin mendapatkan solusi Bu, mengenai permasalahan yang saya alami. Gitu ya. Ya, Eee, dari pertemuan kita kali ini mungkin, kita tidak akan lama ya berbincang-bincangnya sekitar ya. 15 menit. Kira-kira harapan apa atau masalah apa yang ingin disampaikan, oleh Pak Erwan? Jadi saya ingin bisa memanage waktu ketika kerjaan sekolah dan tugas di kelas itu memang bisa seimbang itu. Baik, jadi tujuannya mencari solusi bagaimana Pak Erwan agar bisa, lebih fokus, Oke. kepada pekerjaan karena selama Ya, ini mungkin terlalu terbagi-bagi waktunya gitu, gitu ya, ya, Pak? benar. Baik, sebelumnya, kira-kira apa sih yang menyebabkan Bapak menjadi tidak fokus, terbagi waktu itu karena apa sih? Apa sedang ada dalam permasalahan apa gitu? Artinya apakah Pak Irwan saat ini ada beberapa pekerjaan, selain mengajar di sekolah itu ada apa saja gitu? Iya Bu. Kebetulan saya sebagai bendahara dan juga operator di sekolah Bu. Jadi memang waktu saya terbagi-bagi untuk mengerjakan pekerjaan sekolah gitu Bu. Sehingga ketika suatu waktu itu tidak fokus mengajar di kelas. Itu Bu. Mhm. Kalau misalnya saya ingin tahu, kira-kira, yang Pak Irwan bayangkan itu kondisi idealnya, seharusnya Pak Irwan seperti apa? Kalau saya pikir saya bisa membagi waktu dengan baik ketika waktu mengajar saya bisa mengajar dengan fokus dan Mhm, ketika ada suatu pekerjaan dapat saya juga kerjakan dengan tepat waktu sesuai deadline. Bu. mhm. Nah, itu kondisi ideal ya, Iya dan Bu. seharusnya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira, untuk mencapai keinginan Pak Irwan tersebut, yang kondisi ideal tersebut ya, solusinya bagaimana? Apakah ada, apa, langkah-langkah atau rencana yang akan Pak Irwan lakukan untuk mencapai keinginan tersebut, kondisi ideal tersebut? Nah, mungkin saya lebih memfokuskan dulu terhadap tugas saya sebagai guru, Bu. Jadi ketika di Mmm, sekolah saya memang harus fokus terhadap anak-anak ketika mengajar. Nah, setelah itu baru saya mungkin bisa mengerjakan ketika ada waktu luang, contohnya waktu istirahat atau sudah pulang, saya bisa fokus terhadap pekerjaan saya gitu Bu, mungkin. mhm. Berarti, hal tersebut saat ini belum tercapai ya? Jadi saat ini Pak Irwan masih dalam posisi belum ideal. Nah, Ya. kalau merasa belum ideal, kira-kira, posisi Pak Irwan tuh kalau di-rating gitu ya, angka 1 sampai 10, kira-kira nilai Pak Irwan tuh sekarang sebelum melakukan langkah itu ada di posisi berapa nih? Saya kira ada di posisi 6 Bu. Berapa? 6, 6 7. 60. Oh, 6 iya atau iya iya. 7, 7, 7, Nah, saya ambil seharusnya tadi 7. kondisi ideal itu ada di 100 ya, tapi Ya. saat ini Pak Irwan merasa bahwa diri Pak Irwan tuh berada di 60. Nah, dengan begitu, eee, langkah selanjutnya apa sih yang akan Pak Irwan lakukan untuk mencapai, rating nilai yang dari 60 itu menjadi lebih ideal? Apakah ke berapa harapan Pak Irwan nanti? 9, 10 Bu, keinginan. 90, 100 Iya, 100 ya. Nah, iya. untuk mencapai, nilai tersebut kira-kira, apa sih rencana aksi yang akan Pak Irwan lakukan? Nah, mungkin saya akan berkoordinasi dulu kepada utamanya kepala sekolah mengenai mengenai masalah saya ini. Setelah itu saya akan juga berkoordinasi dengan guru-guru di mana misalkan ini, jika ada pekerjaan sangat mendadak dan urgent,
pada saat saya mengajar mungkin saya bisa antisipasi dengan bantuan oleh guru lain. Tuh. Hmm, berarti itu apa ya? Yang bisa membantu dalam menyusun rencana tersebut adalah orang-orang yang barusan Pak Ya, Erwan ya, sebutkan ya. Ada ya, kepala sekolah, ada guru ya. ya Bu. Nah, kira-kira butuh berapa lama dalam proses tersebut? Kurang lebih mungkin 2 minggu cukup Bu. 2 minggu cukup yakin? Ya. Untuk mencoba, Apakah tidak mencoba dulu 2 minggu ya? mencoba 2 minggu Kalau dulu. 2 minggu misalnya belum tercapai, kira-kira apa rencana ke depannya? Apakah mengulang metode seperti itu, eee, di Mungkin, di diperpanjang waktunya jadi sebulan atau gimana? mungkin saya akan mencari cara lain Bu, supaya bisa lebih efektif gitu. Ketika saya mengajar dan ketika saya mengerjakan tugas di sekolah. Mhm. Nah, sekarang kan rencana aksinya sudah ada tuh, Ya. kemudian, pihak yang akan, membantu untuk menyusun rencana tersebut sudah ada ya. Nah, kira-kira kapan akan dimulai rencana tersebut? Mungkin mulai besok Bu, saya coba terapkan. Mulai besok? Iya, Iya. Baik, Pak Erwan mulai besok akan menerapkan rencana aksinya, kemudian dengan waktu yang 2 minggu itu ya, mudah-mudahan bisa iya. tercapai. Kemudian komitmen seperti apa yang dilaksanakan oleh Pak Erwan agar agar rencana tersebut dapat tercapai dengan baik? Adakah komitmen agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik, mencapai nanti nilai yang Pak Erwan harapkan? Mungkin ini tergantung ini Bu, tergantung ada tugas sekolah yang harus dikerjakan atau tidaknya. Kalau memang Mhm. misalnya ketika ada tugas, nah itu baru akan saya memang terapkan solusi-solusi yang saya tadi coba Oh, eh, akan coba gitu Bu. ya. Komitmen yang dimaksud itu mungkin Pak Erwan harus sungguh-sungguh, Iya, kemudian tanggung jawab, kemudian iya, tadi karena melibatkan kepala sekolah dan guru-guru lain, berarti harus iya, Bu. berkomitmen menjalin kerjasama dengan itu ya, dengan baik gitu. Jadi Iya, nanti harapannya ketika melaksanakan rencana tersebut dapat terjalin hubungan yang baik gitu, sehingga nanti iya, harapannya bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Pak Erwan tadi ya, bisa apa lebih fokus mengajar dengan iya, Bu. apa berbagai kegiatan yang Pak Erwan laksanakan hari ini sebagai guru, sebagai bendahara, apalagi ya CGP dan lain sebagainya ya Iya, mungkin belum lagi sebagai suami, sebagai ayah iya, dari anak-anak ya saya terbayang sekali bagaimana Pak Erwan bisa membagi-bagi fokusnya ya. Uh, Selain pihak-pihak yang tadi Pak Erwan sebutkan, ya ada kepala sekolah, ada guru, adakah pihak lain yang dibutuhkan sebagai apa yang bisa mendukung gitu ya? Dibutuhkan dari pihak lain, misalnya dari apakah dari masyarakat, orang tua atau gimana? Kalau menurut saya, kalau mengenai pekerjaan ini, pekerjaan sekolah, paling saya berkoordinasi dengan OPK di kecamatan. OPK ya, operator Ya, kecamatan ya, ya, iya betul. Baik Pak Erwan, tadi sudah jelas sekali ya. Jadi tujuan kita hari ini tuh mencari solusi bagaimana Pak Erwan bisa lebih fokus dalam mengajar, sementara beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pak Erwan itu diantaranya sebagai guru, kemudian tadi sebagai bendahara, sebagai pribadi juga sebagai suami dan ayah gitu ya. Dengan beberapa rencana yang akan nanti Pak Erwan laksanakan, semoga ini menjadi solusi ya, solusi ya, sehingga harapannya nanti dari posisi awal nilai Pak Erwan 60 itu mudah-mudahan bisa tercapai menjadi ya, 90 mudah-mudahan. atau bahkan menjadi Ya, 100 ya sempurna saya doakan. Semoga ya, usahanya nanti bisa tercapai ya Pak Erwan ya. ya, Uh, Baik, sepertinya sudah menemukan solusi ya? Apakah ya. ada pertanyaan lain yang ingin Pak Irwan sampaikan? Mudah-mudahan dengan dengan tadi Ibu telah mengcoaching saya menjadikan solusi buat saya, Bu.
saya bisa bekerja dengan maksimal, baik itu saya ketika mengajar di kelas maupun ketika mengerjakan tugas-tugas di sekolah itu, Bu. Mhm. Baik, Pak Irwan, jangan lupa tadi ya ada komitmen yang harus Ya, digarisbawahi bahwasannya untuk mencapai ini tadi ada kerjasama, tanggung jawab, ya, dan kalau kata orang muslimah istiqomah gitu ya. Insya Allah kalau ya, kita istiqomah, apa yang kita cita-citakan itu akan berjalan dengan baik ya. Pak Irwan, baik kalau begitu untuk pertemuan kita kali ini mungkin dicukupkan sekian ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima ya, kasih atas waktunya, mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya. Eee, Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reni. Baik, Pak Irwan, kita akan mencoba untuk merefleksikan apa yang barusan, kita laksanakan, coaching antara Bapak dan saya. Iya, Bu. Eee, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya sendiri, coaching yang sudah dilaksanakan itu sudah memenuhi alur tirta ya. Insya Allah, tadi kan ada tujuannya jelas, kemudian eee, rencana aksinya juga ada ya Pak, Ya, kemudian juga tadi apa, yang terakhir itu, rencana aksi ya, rencana aksi, Bu. ada ya, Ya, sama mhm, ada ya. Insya Allah sudah memenuhi alur tirta, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin, tahapan-tahapannya ya, karena memang, kita ini dadakan, kemudian belum ada persiapan maksimal mungkin ya, tapi insya Allah, nanti kita kita akan terus melatih dengan, mencari sumber-sumber pembelajaran lain, salah satunya mungkin kita bisa, meniru atau meng-ATM apa yang disampaikan oleh Pak Cecep di ruko sebelumnya. Kita bisa, tutorial, lihat-lihat video, inspirasi baik itu di YouTube ataupun di PMM ya, sepertinya banyak video inspirasi mengenai bagaimana praktik coaching yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum sebelum dan saat melakukan coaching ya, salah satunya mungkin dengan terus melakukan eye contact ya, kemudian merespon atau bentuk tanya jawabnya juga harus, kalau kata Sunda mah ngaguluyur gitu, harus nyambung insya Allah ya. Tadi sudah nyambung ya Pak ya. ya, Bu. Apa yang saya tanyakan dengan yang Bapak jawab, insya Allah itu sudah terkoneksi dengan baik ya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus terus meningkatkan kemampuan diri kita, jangan cepat merasa puas atau merasa bahwa saya ini bisa, tetapi tetap konsep bahwa long life education itu harus ada dalam diri kita, jangan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Begitupun dengan pembelajaran praktik coaching hari ini, saya pikir meskipun sudah secara pribadi mah sudah bagus itu, tapi tetap kan uh, harus ada beberapa yang lebih kita tingkatkan karena memang coaching secara yang di pembelajaran modul 2.3 ini coaching yang lebih tersistematisnya terarah gitu. Artinya saya juga sebagai seseorang yang terbiasa sudah melakukan supervisi akademik, dengan adanya coaching ini menjadi lebih terinspirasi bahwasannya oh begini ternyata coaching supervisi akademik dengan coaching ini seperti ini gitu ya. Artinya ini juga merupakan hal baru bagi saya. Tentu saja harus ada beberapa penyesuaian dan tadi perbaikan atau peningkatan, salah satunya mungkin dengan tetap terus belajar, baik itu secara tutorial
melihat sumber-sumber di video YouTube ataupun kita bisa langsung bertanya kepada ahlinya, apakah itu kepada rekan kerja yang dianggap lebih mumpuni dari kita dalam hal pengalamannya meng-coaching gitu. Begitu Pak, untuk refleksi praktik coaching kita hari ini. Saya pun sebagai coach Ibu, saya merasa lega. Jadi karena pertanyaan dari Ibu tadi sebagai coach itu terbuka dan nyaman itu buat saya. Nah, sehingga saya itu mengutarakan permasalahan saya, masalah-masalah yang dihadapi oleh saya. Kemudian saya juga merasa terbantu untuk mencari inspirasi terkait solusi-solusi dari masalah saya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi juga gitu. Mungkin itu Bu dari umpan balik. Baik, terima kasih Pak Erwan.